I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Bab 3122. Pierre, kau telah mendorongku melakukan ini. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Ekspresi Wulfric berubah muram saat melihat para pejuang keluarga Canter dalam situasi yang mengerikan dan berbahaya. Ia tahu ia harus segera mengakhiri pertempuran ini untuk menghindari jatuhnya korban yang banyak di antara keturunan keluarga Canter. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak menahan diri. Dia lalu melambaikan kedua tangannya, melepaskan dua awan kabut putih yang melonjak ke depan, menelan Pierre, Zach, dan dua lainnya. Kabut putih itu berubah menjadi badai bubuk seperti hujan bunga, menyelimuti mereka berempat. Apa ini? Ini bubuk, ini racun. Menyadari sifat tak biasa dari bubuk putih tersebut, Pierre dan Zach merasa khawatir. Seketika mereka berempat menahan nafas dan bergegas mundur, mencoba menghindari dari jangkauan kabut dan bubuk putih itu. Sayangnya, sudah terlambat. Bubuk putih dan kabut merembas kemana-mana, dan karena terlalu dekat dengan Wulfric, mereka sudah menghirupnya dalam jumlah yang banyak. Sial, sepertinya itu adalah nafas Reaper dari Poison Wielder. Wajah Pierre dan 3 orang lainnya menjadi pucat. Poison Wielder adalah salah satu dari 8 penjahat terkenal dalam daftar kriminal, dan racunnya yang terkenal, nafas Reaper, sangatlah kuat. Meskipun keempat orang itu tidak pernah melihat Poison Wielder atau nafas Reaper secara langsung, sebagai anggota teratas dari organisasi Drakmar wilayah tengah, mereka mengetahui banyak hal tentang 8 penjahat itu dan mengetahui beberapa karakteristik nafas Reaper itu sendiri. Kabut putih dan bubuk yang dilepaskan Wulfric sangatlah mirip dengan nafas Reaper. Begitu mereka menghirupnya sedikit, energi sejati mereka langsung melemah dan ditekan, dan tingkat kekuatan mereka turun 30%. Hahaha, Wulfric tertawa keras, tidak menyangkalnya. Dia adalah pemimpin dari 8 penjahat, yaitu Brahma, dan para penjahat dalam daftar itu seringkali mengaguminya. Terpesona oleh penguasaan Poison Wielder terhadap racun, dia secara khusus memperoleh formula nafas Reaper darinya. Justru karena dia memiliki nafas Reaper, dia berani menghadapi Pierre dan yang lainnya secara langsung. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Sekarang, aku akan mengirim kalian berempat dalam perjalananmu sehingga kalian bisa mati dalam damai. Setelah tawanya mereda, Wulfric tidak membuang waktu. Dengan lambaian telapak tangannya, ia lalu melanjutkan serangannya yang tak kenal ampun terhadap Pierre dan 3 orang lainnya, dengan tujuan untuk segera mengalahkan mereka dan mengakhiri pertempuran itu. Sudah berakhir, hati Pierre dan 3 orang lainnya hancur karena merasa putus asa. Awalnya dengan kekuatan gabungan mereka memiliki keunggulan mutlak melawan Wulfric. Namun rencana mereka gagal total. Tingkat kekuatan mereka menurun drastis karena menghirup nafas Reaper. Mereka tidak sebanding dengan Wulfric lagi. Menghadapi serangan Wulfric yang terus-menerus, mereka berempat dengan cepat kewalahan, hanya mampu bertahan tanpa ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Situasinya benar-benar terbalik. Bagaimana ini bisa terjadi? Iwan, Percival, dan yang lainnya terkejut melihat Pierre dan 3 orang lainnya diracuni.
terutama Percival dan Alastair, yang awalnya percaya bahwa dengan kekuatan besar organisasi Drakmar wilayah tengah, bantuan mereka akan memastikan kemenangan mudah atas para keluarga Chanter. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan jauh lebih menyusahkan daripada yang mereka perkirakan. Wulfric bukan hanya merupakan petarung tingkat Science State, tetapi dia juga memiliki racun mematikan, yaitu Navas Reaper. Mereka berada dalam bahaya besar karena Pierre dan 3 orang lainnya tiba-tiba menjadi korban Navas Reaper milik Wulfric. Perubahan mendadak ini mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menantang Wulfric jika ia berhasil mengalahkan Pierre dan 3 orang lainnya. Dalam hal ini, keluarga mereka dan para pejuang organisasi Drakmar wilayah tengah semuanya akan hancur. Menyadari hal ini, Percival dan hati Alastair hancur dan mereka bingung harus berbuat apa. Bab 3123. Suara mendesing. Dibandingkan dengan Percival dan Alastair yang sedang patah hati, Iwan tetap tenang. Di masa lalu, ia telah membunuh Poison Wielder dan secara khusus membuat penawar racun yang manjur, yaitu Essential Detox Pill, untuk melawan Navas Reaper. Dia kebetulan membawa beberapa lusin pil ini. Meskipun Pierre dan yang lainnya diracuni oleh Navas Reaper, selama Iwan bisa mendapatkan penawarnya tepat waktu, mereka masih punya kesempatan untuk menang. Dengan mengingat hal ini, Iwan tidak membuang waktu sedikit pun. Dia lalu berhenti bertarung dengan bos pusat, melompat dan dengan cepat bergegas menuju Pierre dan yang lainnya untuk memberikan penawarnya. Iwan, apakah kau berencana untuk kabur? Nah, apakah kau pikir akan semudah itu? Bos pusat salah memahami tindakan Iwan, mengira dia bermaksud untuk melarikan diri. Mengingat betapa ia membenci Iwan, ia tidak akan membiarkan Iwan lolos begitu saja. Tanpa berpikir 2 kali, bos pusat melesat maju dengan tegas menghalangi Iwan sekali lagi. Dengan Wulfric yang melambaikan keadaan, membalikan keadaan dan mereka memaksa Pierre dan 3 orang lainnya ke posisi yang berbahaya, keadaan berubah sepenuhnya menguntungkan mereka. Yang perlu dilakukan oleh bos pusat adalah terus mengulur waktu Iwan, mencegahnya melarikan diri. Setelah Wulfric menghabisi Pierre dan 3 orang lainnya, ia dapat membantu menangani Iwan, membalaskan dendamnya dan para keluarga Micah. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawanya, seolah-olah kemenangan sudah dalam genggamannya. Namun sebelum tawanya sempat mereda, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. "Nyalah, ambil ini, Phoenix Sky!" Iwan meraung, geram oleh campur tangan bos pusat yang berulang-ulang. Karena ingin memberikan penawarnya kepada Pierre dan 3 orang lainnya, Iwan tidak punya waktu untuk bos pusat. Tanpa ragu, Iwan lalu melancarkan serangan terkuatnya, yaitu Phoenix Sky, teknik sage kelas surgawi yang baru saja dikuasainya. Energi spiritual melonjak dari tinjunya menyerupai meriam laser besar, membawa kekuatan yang tak terhentikan dan tak terkalahkan yang menyerbu ke arah bos pusat seperti gelombang pasang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bos pusat benar-benar ketakutan saat merasakan kekuatan dahsyat Phoenix Sky. Dia sangat mengenal kekuatan Iwan dari pertarungan mereka sebelumnya. Awalnya ia percaya bahwa dengan terobosan terbarunya ke tahap semi-Science State, menahan Iwan akan mudah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Iwan akan lebih tangguh dari yang diharapkan, mampu melepaskan teknik yang sangat dahsyat seperti Phoenix Sky. Terkejut, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan Phoenix Sky yang dahsyat mencabik-cabik tubuhnya, mengubahnya menjadi awan kabut darah, mengakhiri hidupnya yang penuh kejahatan. Suara mendesing. Setelah menghancurkan bos pusat dengan 1 pukulan saja, Iwan tidak membuang waktu, lalu Iwan melompat maju bergerak cepat ke arah Pierre dan 3 orang lainnya. Bang, 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 bang. Pada saat yang sama, Wulfric sedang mengamuk, bersiap untuk mengalahkan Pierre dan 3 orang lainnya tepat saat itu.
Tepat saat itu Iwan menyerbu dari belakang. "Tinju langit Phoenix!" teriak Iwan. "Phoenix Sky!" Melihat Pierre dan 3 orang lainnya dalam kesulitan, dia buru-buru melepaskan Phoenix Sky, mengarahkannya ke Wulfric dari belakang dengan harapan dapat meredakan serangan terhadap Pierre dan 3 orang lainnya.